Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 7. Kita akan di sini insya Allah akan membahas pembahasan daripada kebangkitan dunia Arab pada abad ke-20. Nah, mungkin sebelum kita akan masuk ke materinya, kita akan perkenalkan diri dulu masing-masing dari kita. Dari sini. Yang pertama, nama saya Muhammad Iqbal. Umur 20 tahun. Nama saya Abdurrahman Al-Habsyi. Nama saya Nur Hafni Aulia. Nama saya Fatia. Nama saya Nurel. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas daripada materi kebangkitan dunia Arab di abad ke-20 atau biasa dikenal dengan An-Nahdhah, yang dimana bangsa-bangsa Arab itu bangkit sebangkit-bangkitnya serta mereka mempelopori ideologi-ideologi yang ada pada masa ke abad 20 ini. Jadi di awal mungkin pengen nanya dulu kali ya. Apa itu kebangkitan dunia Arab tuh bagaimana sih definisi dari An-Nahdhah itu sendiri, dan prosesnya itu bagaimana pada saat itu kan Nurel? Jadi kemerdekaan Arab itu kan di abad ke-20. Nah, kalau orang Arab itu tuh nyebutnya tuh kan An-Nahdhah ya. Nah, di abad ke-20 itu kan merupakan bagian penting dari proses kebangkitan dunia Arab yang dikenal kayak proses ini gitu. Terus proses ini tuh nggak muncul secara tiba-tiba. Udah gitu hasil adanya proses ini, terjadinya kemerdekaan ini tuh hasil dari kesadaran yang panjang akibat kemunduran politik di masa itu di negeri Arab kan. Terus penindasan kolonial serta bangkitnya pemikiran modern di kalangan intelektual Arab. Terus selama berabad-abad nih wilayah Arab berada di bawah kekuasaan Kaisar Turki Utsmani. Nah, ketika kekaisaran ini udah mulai melemah terus mengalami kemunduran di akhir abad ke-19 itu, dunia Arab tuh kayak udah makin rentan terhadap campur tangan dan penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Terus tuh masuknya kolonial barat terutama Inggris, Prancis, Italia itu tuh menjadi pengalaman pahit loh buat masyarakat-masyarakat Arab. Nah, wilayah-wilayah Arab dibagi dan dikendalikan demi kepentingan ekonomi politik penjajah. Jadi itu wilayah-wilayah Arab kan udah banyak. Terus tuh karena masuknya bangsa-bangsa Eropa tadi, bangsa-bangsa Barat tadi, dia tuh udah mulai menguasai, membagi daerah-daerah jajahan dia gitu. Terus di balik penindasan itu, di balik penjajahan itu, tapi Barat juga membawa hal positif, kayak mereka tuh membuka ruang bagi masuknya gagasan baru, kayak ada nasionalisme, demokrasi, terus adanya negara bangsa gitu kan. Nah, ide-ide ini tuh menjadi gagasan baru sebagai masuknya hal yang baru yang masuk ke dalam bangsa-bangsa Arab. Terus yang kemudian tuh memicu tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Arab. Nah, khususnya di kalangan pelajar, ulama, atau jurnalis seperti tokoh-tokoh intelektual. Nah, itu tuh membangun rasa bahwa negara Arab ini harus merdeka gitu, harus kembali kemerdekaannya. Terus gerakan An-Nahdhah itu kan berperan besar ya dalam pembentukan kesadaran-kesadaran tersebut, kayak melalui pembaruan pendidikan, terus kebangkitan bahasa Arab, penerbitan surat kabar, terus juga diskusi-diskusi intelektual yang mengajak semua bangsa atau masyarakatnya untuk berubah menjadi bangkit kembali gitu loh. Terus masyarakat Arab tuh mulai mempertanyakan nih legitimasi kekuasaan kolonial. Bahasa Arab dijadikan simbol persatuan, sementara sejarah dan kebudayaan Arab itu dipandang sebagai dasar pembentukan identitas yang nasional kan. Terus dari sinilah lahir gerakan nasionalisme Arab yang mendorong tuntutan agar kemerdekaan itu tuh terjadi dan dari pemerintahan sendiri. Nah, faktor yang menjadikan
negara Arab merdeka ini kan kayak adanya Perang Dunia ke-1. Nah, Perang Dunia ke-1 ini tuh udah menjadi titik balik yang penting, kayak runtuhnya Kekaisaran Utsmani itu kan ada di Perang Dunia ke-1, terus membuka peluang bagi bangsa Arab untuk merdeka. Tapi kenyataannya tuh wilayah Arab justru dibagi-bagi oleh Inggris, Prancis melalui sistem mandat. Jadi tuh setelah setelah runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani, tuh bangsa-bangsa Barat kayak Itali, Inggris sama Prancis itu tuh datang, terus mereka malah membagi-bagi negara-negara Arab kan. Terus karena kekecewaannya terhadap kemerdekaan Barat, jadi Barat tuh sudah menjanjikan, tapi mereka malah membagikan, jadi menjajah gitu. Terus karena kecewaannya semakin memperkuat perlawanan nasional. Perjuangan ini tuh langsung dalam berbagai bentuk, kayak mulai dari perlawanan bersenjata, diplomatik, politik, terus sama hingga gerakan massa yang terorganisir. Nah, pada perang keduanya kondisi internasional tuh udah mulai melemah. Terus kekuatan kolonial Eropa itu tuh juga udah mulai melemah, dan peningkatan dukungan global terhadap dekolonisasi memberikan peluang besar bagi negara-negara Arab untuk meraih lagi nih kemerdekaannya, kebangkitannya. Terus nah, karena mereka nggak merdeka secara serentak, mereka kan berangsur-angsur ya merdekanya ya. Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Libya, Tunisia, Maroko, dan Aljazair secara bertahap mereka berhasil melepaskan diri dari kekangan atau jajahan negara Barat kayak Prancis dan Inggris. Nah, para pemimpin nasional kayak Gamal Abdel Nasir, Ahmed bin Bella, sama ada Habib Bourguiba tampil sebagai pejuang rakyat Arab melawan imperialisme. Terus yang terakhir tuh kayak kemerdekaan negara Arab itu tuh menandai lahirnya negara-negara modern di kawasan Timur Tengah dan di Afrika Utara. Namun kemerdekaan ini tuh membawa tantangan yang baru seperti pembangunan ekonomi, stabilitas politik, sama penyelesaian konflik internal. Meski demikian, kemerdekaan tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia Arab. Nah, karena mencerminkan keberhasilan bangsa Arab merebut kembali nih kedaulatannya dari jajahan negara Barat. Terus identitasnya ini dan martabatnya setelah masa panjang jajahannya. Jadi mereka udah mulai bangkit kembali setelah berhasil melawan bangsa-bangsa negara Barat itu. Oke, berarti yang bisa di-highlight dari sini bahwasanya kebangkitan ini bermula dari runtuhnya Turki Utsmani ya. Turki Utsmani menjadi faktor utamanya. Oke, kalau untuk gerakan-gerakannya selanjutnya itu berarti akan dibahas oleh Fathia ya. Jadi gimana sih Fathia awal dari untuk gerakan-gerakan kebangkitan ini tuh gimana? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, sebelum saya menjelaskan tentang negara Arab satu persatu, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya ini tuh latar belakang utamanya itu runtuh karena adanya kekuasaan Turki Utsmani yang runtuh, terus melemahnya kolonialisme Barat khususnya di Inggris dan Prancis. Nah, sekarang saya akan membahas negara Arabnya ya. Yang pertama itu ada Mesir. Nah, jadi Mesir itu merdekanya tahun 1922. Faktor utamanya adalah karena nasionalisme dan pendidikan Arab. Terus ada juga karena perlawanan terhadap penjajahan Inggris serta bangkitnya kesadaran politik. Nah, selanjutnya itu ada Irak. Kalau di Irak itu merdeka tahun 1932, faktor utamanya karena pendidikan juga. Terus habis itu karena habis Perang Dunia Pertama juga. Nah, terus lahirnya elit politik modern dipengaruhi oleh pemikiran An-Nahda. Negara berikutnya adalah Libanon. Libanon merdeka pada tahun 1943. Kemerdekaannya didorong oleh gerakan intelektual, pendidikan modern, serta kesepakatan nasional antar kelompok masyarakat yang beragam. Nah, selanjutnya itu ada
Suriah dan Yordania, mereka sama-sama merdeka pada tahun 1946. Latar belakangnya karena kesadaran nasionalisme, pengaruh pemikiran modern dan peran pers. Sementara itu Yordania juga merdeka pada tahun 1946 dipengaruhi oleh timbulnya nasionalisme Arab dan tekanan politik dari elit lokal. Nah, selanjutnya itu ada Tunisia dan Aljazair. Mereka juga punya peranan penting loh. Nah, Tunisia merdeka pada tahun 1956 melalui gerakan nasional yang terorganisir serta reformasi politik dan pendidikan. Sementara Aljazair merdeka pada tahun 1962 setelah perjuangan panjang yang dilandasi nasionalisme serta kesadaran identitas Islam dan Arab. Oke, jadi begitu. Nah, terus Terus kalau misalnya setelah merdeka itu apa ada dampak utama untuk dunia Arab sendiri? dampak utama bagi dunia Arab setelah merdeka tuh kayak gimana, Bel? Dampak utamanya adalah terbentuknya negara-negara Arab modern yang memiliki kedaulatan politik, batas wilayah, konstitusi, dan pemerintahan nasional. Oke, nah terus kalau kemerdekaannya ini mendorong juga gak kerjasama antar negara Arab? Ya, kemerdekaan melahirkan Liga Arab pada tahun 1945 yang bertujuan memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan budaya serta menjaga kepentingan bersama bangsa Arab. Oke. Oh, jadi seperti itulah latar belakang daripada kemerdekaan negara Arab satu persatu, dan kemudian berarti yang sekarang harus masuk pembahasan adalah gerakan-gerakan yang dipelopori oleh bangsa-bangsa Arab itu ada kayak gimana aja sih, Kak Afni? Oke, jadi seperti yang udah dijelaskan sama Nurel sebelumnya, pada abad ke-20 itu banyak negara Arab berhasil meraih kemerdekaan dari penjajahan Barat seperti Inggris dan Prancis. Proses kemerdekaan ini nggak terlepas dari bangkitnya kesadaran politik dan nasionalisme di dunia Islam. Khususnya di wilayah Arab, umat Islam mulai menyadari juga bahwa penjajahan itu terjadi akibat melemahnya kekuatan politik Islam dan ketertinggalan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan negara-negara Arab menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas, yaitu upaya kebangkitan serta pembebasan dunia Islam dan dominasi asing, yang kemudian melahirkan berbagai bentuk nasionalisme dan gerakan perlawanan. Nah, berarti untuk gerakan nasionalisme itu tuh kayak gimana sih? Nah, gerakan nasionalisme di sini jadi wujud kesadaran umat Islam buat bangkit dan bebas dari penjajahan Barat. Banyak wilayah Islam juga waktu itu di bawah kendali negara-negara Eropa kayak Inggris dan Prancis. Selain itu juga kekuasaan Islam juga lagi melemah, apalagi di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, dari situ umat Islam sadar kalau mereka ketertinggalan di bidang sains, teknologi, dan pemerintahan. Kesadaran itu juga jadi pemicu munculnya gerakan pembaruan serta perlawanan, yaitu gerakan pan-islamisme dan nasionalisme. Pan-islamisme sendiri mengajak semua umat Islam untuk bersatu lawan penjajahan. Bedanya, nasionalisme lebih fokus ke perjuangan buat bentuk negara merdeka berdasarkan bangsa dan wilayah masing-masing. Jadi tokoh pertama di dalam situ juga ada tokoh utama yang membantu gerakan-gerakan tersebut. Nah, tokoh pertamanya itu ada Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal sebagai tokoh yang lantang menyerukan persatuan umat Islam serta gagasan-gagasan yang berkembang pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1870 hingga 1897. Saat ia berkeliling ke berbagai wilayah di dunia Islam untuk menyadarkan umat agar bersatu dan melawan penjajahan Barat melalui semangat pan-islamisme. Tokoh berikutnya ada Muhammad Abduh, sosok pembaru yang sangat menekankan pentingnya pendidikan serta pemikiran Islam yang rasional. Perannya juga semakin besar ketika ia menjabat sebagai mufti Mesir pada tahun 1899 sampai 1905.
di mana ia dapat mendorong umat Islam untuk maju melalui ilmu, pengetahuan, pendidikan, serta pembaruan cara berpikir tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan tokoh terakhir ada Mustafa Kemal Atatürk, pelopor nasionalisme modern di Turki. Ia menjadi presiden pertama Turki di tahun 1923 hingga 1928 dan dikenal membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan serta identitas kebangsaan Turki yang menandai lahirnya negara Turki modern. Nah, selanjutnya apakah kebangkitan nasionalisme sendiri itu membawa dampak yang sangat besar? Kebangkitan nasionalisme tentu saja membawa dampak besar berupa lahirnya negara-negara Islam yang merdeka dan meningkatnya kesadaran politik umat Islam, meskipun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa perpecahan karena kepentingan bangsa sendiri. Kali lebih diutamakan daripada persatuan umat. Dan itulah gambaran singkat tentang bagaimana nasionalisme di dunia Islam menjadi upaya untuk bangkit dari penjajahan sekaligus menghadapi dinamika persatuan di modern. Nah, di sini kayaknya masih banyak lagi nih gerakan-gerakan selain nasionalisme dan pan-islamisme. Kan kayak seperti ada sosialisme kayak gitu kan. Nah, apa sih maksudnya gerakan sosialisme itu? Nah, gerakan sosialisme itu dia itu sebenarnya dia bukan kayak salinan komunisme Marxis yang waktu itu kita pernah presentasikan di kelas, tapi dia itu tetap disesuaikan dengan tradisi Arab dan Islam, karena Arab dan Islam itu sangat memiliki ikatan yang kuat banget kan. Jadi dia tetap ada tradisi Arab dan Islamnya juga. Terus juga dia menggabungkan keadilan sosial serta pembangunan nasionalnya salah satu cirinya, dan juga dia ini menolak kapitalisme daripada kolonial dan feodalisme juga ditolak sama mereka. Dan juga ada faktor-faktor pendorong daripada gerakan sosialisme ini. Salah satunya itu ada ketimpangan ekonomi antara elit feodal dan rakyat. Lalu juga ada krisis agraris. Makanya nanti mereka akan membuat gerakan reformasi agraris, terus kemiskinan pedesaan, dan kebutuhan modernisasi setelah merdeka. Terus juga ada juga pengaruh perang dingin. Jadi di masa Uni Soviet jadi mitra sejumlah negara Arab. Jadi ada pengaruh dari perang dingin tersebut yang menjadikan faktor pendorong gerakan sosialisme ini ada gitu. Dan juga ada tokoh-tokoh juga, nggak jauh sama tadi nasionalisme, mereka ada tokoh-tokohnya. Sosialisme pun juga ada tokoh-tokohnya, kayak salah satunya Gamal Abdel Nasser yang ada di Mesir, itu menjadi pusat sosialismenya bangsa Arab. Dan juga ada Hafiz As-Sa'ad itu di Suriah, dia juga menjadi tokoh dan negara penggerak dari sosialis ini. Ada Saddam Hussein yang juga terkenal juga di Irak, itu dia di versi negara Irak. Ada Muammar Gaddafi yang ada di Libya, itu namanya dia mempunyai nama sosialisme Jamaah Akhiriyah, di dalam Green Book tuh ditulisnya seperti itu. Dan juga ada ciri-cirinya dari sosialisme Arab ini bisa diketahui oleh kita bahwasanya dia ini nasionalisasi industri besar kayak minyak dan lain-lainnya. Dia juga ada reformasi agraris yang tadi. Jadi mereka membagi tanah-tanah ini pada petani-petani miskin. Itu dilakukan dengan reformasi agraria namanya. Dan juga ada pembangunan negara terpusat dan juga negara yang birokratis. Terus juga ada pendidikan. Ciri-ciri pendidikan kesehatannya itu gratis sebagai hak sosial daripada masyarakat. Dan juga anti imperialisme, dia menolak dominasi barat, karena tadi kan ditakutkan negara Arab ini didominasi oleh bangsa-bangsa barat. Makanya mereka anti imperialisme, menolak dominasi bangsa barat. Dan juga peran negara di sini dia menjadi peran yang dominan di dalam, terutama di dalam ekonomi. Jadi begitu. Adapun kalau misalnya kita mau lihat dampak-dampaknya dari negara nasional sosialisme, gerakan sosialisme ini, itu ada beberapa dampak yang udah pasti kita tahu, udah positif dan negatif. Dan positifnya itu
literasi dan pendidikan itu meningkat pada gerakan ini. Industrial juga menjadi meningkat juga. Pemerataan ekonomi di beberapa negara itu dampak-dampak positif yang bisa kita ambil dari gerakan ini. Ada juga dan dari dampak-dampak negatifnya itu kayak negara jadi terlalu otoriter. Terus ekonomi jadi kurang fleksibel karena terlalu dikontrol sama negara. Jadinya dia nggak fleksibel. Terus juga stagnasi pembangunan di tahun 1980 sampai 90-an. Jadi untuk memahami ketiga ideologi-ideologi ini sebenarnya kita tuh harus kembali dulu nih ke awal abad ke-20. Jadi ketika dunia Arab baru banget keluar dari kekuasaan Kesultanan Ottoman itu, jadi setelah mereka runtuh wilayah Arab tuh nggak langsung merdeka kan, kayak tadi yang jelasin nama Nurel, tapi justru malah jatuh ke tangan kolonial Barat Eropa lewat perjanjian rahasianya mereka itulah. Jadi bayangin aja dari satu bangsa yang bahasanya sama, sejarahnya sama, budayanya sama, tiba-tiba kepecah jadi puluhan negara dengan batas-batas yang ditentuin justru sama penjajah. Jadi di sini nih baru muncul kegelisahan. Kegelisahannya itu kenapa kita dipisah-pisah oleh bangsa Arab? Kenapa kita dipisah-pisah? Kenapa bukan kita sendiri aja yang nentuin masa depan kita? Maksudnya itu gitu. Jadi kegelisahan ini yang melahirkan daripada ideologi tersebut atau gerakan-gerakan tersebut lah. Dan untuk ideologinya itu pun sendiri mungkin ada pertanyaan ideologi. Oke, saya akan menanya kepada antum saudara Aman. Tadi kan yang antum jelasin tentang pergerakannya. Bagaimana tentang ideologi dari hal-hal yang terkait tersebut? Mohon dijawab ya. Oke. Jadi baik lagi kan ideologi tersebut tuh tercipta karena kegelisahan bangsa-bangsa Arab, kenapa negaranya pada bisa dipecah-pecah. Jadi ada beberapa ideologi di sini. Salah satunya tuh ada Pan-Arabisme. Jadi kita mulai dulu dari Pan-Arabisme sebenarnya. Karena Pan-Arabisme itu jadi gagasan bahwa seluruh bangsa Arab itu satu bangsa. Seluruh bangsa Arab itu satu bangsa. Jadi satu bangsa itu dimiliki oleh bangsa Arab. Itu Pan-Arabisme. Jadi identitas budaya Arab, sejarah perjuangannya semuanya itu sama. Ini Pan-Arabisme yang dibahas yang dikemukakan oleh Pan-Arabisme ideologi ini. Jadi karena itu mereka seharusnya ini bersatu secara politik dan gak hidup dari negara-negara kecil hasil desain daripada penjajah. Itu Pan-Arabisme. Jadi sederhananya Pan-Arabisme itu punya tiga tujuan besar, at least dia punya 3 tujuan besar. Yang pertama itu bersatunya politik di dunia Arab. Politiknya itu jadi satu. Menghapus pengaruh kolonial sama membangun identitas Arab dengan modern. Itu tujuan-tujuan besar mereka. Jadi gagasan ini tuh sebenarnya populer banget di tahun 1940 sampai 1970 lah. Itu populer banget tuh, Bang. Jadi di masa itu tuh dunia Arab tuh hidup dengan semangat mereka yang revolusi, berkobar-kobar lah dengan revolusi ini, karena tidak terima dengan dipisah-pisahnya nih negara kita, kenapa dipisah-pisah, gegara orang-orang barat, gegara penjajah gitu. Jadi semua tuh mereka ingin merdeka, jadi semua pengen lepas dari penjajahan, semua pengennya bersatu. Jadi Pan-Arabisme itu adalah bisa dibilang ide kebangkitan atau semacam mimpi besar bahwa negara Arab itu bisa kembali seperti masa kejayaan Islam dulu yang kita ketahui. Mungkin gitu, Bang. Nah, lanjut lagi nih untuk saudara Aman. Saya pernah membaca di beberapa buku-buku era-era saat itu. Saya pernah membaca itu ada hidupnya pas zaman dulu ya, era. Iya. Maksudnya baca buku pas era itu, saudara Aman. Anda kalau bercanda suka gak lucu. Iya. Ini lanjut. Saya pernah membaca itu ada yang namanya ideologi batisme. Batisme. Mungkin Anda sudah membacanya, jadi saya ingin dijelaskan oleh Anda langsung. Oke, boleh. Jadi batisme ini lahir dari ibaratnya dia lahir dari rahimnya Pan-Arabisme yang tadi. Iya. Jadi dari Pan-Arabisme lahir batisme.
Jadi kata Ba'ath itu artinya tuh al-ba'ats kan, kebangkitan. Ideologi ini nih dirumusinnya sebenarnya sama namanya Michel Aflaq. Ada Salahuddin Albitar, ada Zaki Al-Arsuzi, itu di tahun 1940, 1950. Jadi kalau misalkan kan kita bilang dia tadi itu adalah lahir dari Pan-Arabisme. Dia lahir dari Pan-Arabisme. Kalau misalkan dia lahir dari Pan-Arabisme, berarti Pan-Arabisme itu adalah ide besar tentang persatuan. Itu yang tadi. Nah, kalau Al-Ba'athiyah atau Ba'athisme ini itu versi yang lebih terstruktur lagi. Karena dia pecahan dari Pan-Arabisme. Dia pembaharuannya. Jadi dia lebih sistematis. Lebih update, benar. Dia tuh lebih sistematis. Bahkan dia itu punya partai politiknya masing-masing, punya partai politiknya sendiri. Ada partai Al-Ba'ath namanya. Jadi Ba'athisme tuh tujuannya ada 3 juga. Sama kayak Pan-Arabisme. Jadi sama kesatuan, baik lagi kesatuan Arab, kebebasan dari dominasi asing, dan sosialisme negara. Jadi bukan komunisme tapi lebih ke sosialisme aja. Nah, yang menarik itu Al-Ba'athiyah ini itu ideologinya tapi sayangkan dia ideologi sekuler. Jadi dia nih menghargai Islam secara budaya tapi nggak dijadiin sebagai basis pemerintahan. Itu Al-Ba'athiyah, Ba'athisme tuh begitu. Jadi partai Al-Ba'ath ini partainya mereka itu partai Ba'ath ini dia mimpin 2 negara besar. Ada Suriah itu dipimpin sampai keluarga Assad sampai sekarang. Dan Irak dipimpin oleh Saddam Hussein sampai tahun 2003. Sebelum akhirnya Saddam Hussein dibunuh, akhirnya dihukum mati. Itu sampai tahun 2003. Tapi seiring waktu Ba'athisme ini bergeser tuh dari tadinya idealisme persatuan, keadilan sosial, sekarang jadi sistem pemerintahannya itu terpusat militer dan dia jadi sering banget otoriter lah. Itu jadinya sekarang jadi kayak gitu. Jadi mimpi persatuan Arab itu akhirnya tenggelam di tengah rivalitas internal politik dan kepentingan elit negaranya mereka begitu. Nah, sebenarnya nggak sampai di situ, ada lagi ideologi satu lagi yang tertinggal tuh sebenarnya Nasserisme. Kayaknya Anda lebih paham tentang Nasserisme nih, Kak Iqbal nih. Gimana sih Nasserisme itu sebenarnya seperti apa sih Kak Iqbal? Iya, terima kasih saya udah luangkan waktu untuk menjelaskan lini saya sendiri. Mohon didengarkan pemirsa podcast kita hari ini. Mungkin sekarang kita akan masuk ke tokoh yang paling ikonik, ideologi yang paling ikonik dalam sejarah politik Arab modern, yaitu Nasserisme yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser dari bangsawan Mesir. Nasserisme bisa dibilang adalah versi paling hidup dan paling bergema dari Pan-Arabisme. Berarti dari Pan-Arabisme dia punya cabang Ba'athisme dan serta Nasserisme, dan Nasserisme ini yang paling jadi ikonik nih. Iya. Itu ya? Jelas, karena dipimpin oleh seorang ketua yang paling ikonik juga, yaitu Abdel Nasser Al-Ghamdi. Gamal Abdel Nasser. Iya. Isinya tuh apa tuh Nasserisme tuh? Nah, jadi isinya Nasserisme ini gabungan dari nasionalisme Arab, dari sosialisme Arab, dari anti-imperialisme Arab. Anti-imperialisme Arab tuh? Bukan anti-imperialisme Arab. Tadi saya ngomong. Barat. Jadi saya salah ngomong. Dan gaya kepemimpinan Nasser yang karismatik, yang sangat kuat dan kental. Gamal Abdel Nasser ini? Nah, iya. Dia gaya kepemimpinannya karismatik ya? Karismatik sekali. Terus? Makanya karena dia sangat karismatik, dia memiliki masa puncak kejayaan. Yaitu terjadi pada tahun 1956 ketika Nasir menasionalisasi namanya terusan Suez. Terusan Suez. Oke. Terus? Langkah berani ini membuat dunia Arab terpukau. Untuk pertama kalinya ada pemimpin yang berani berdiri menantang kekuatan Barat. Berarti berani juga ya? Sangat berani, makanya disebut memiliki jiwa kepemimpinan yang karismatik dan kuat. Nasser mempromosikan idenya
Persatuan Arab, ide-ide Persatuan Arab ini hingga lahirlah United Arab Republic. Kayak nama klub bola tuh ya. Iya, UIA. Iya. Bukan UIA dong, UAR. Oke. Nggak tahu itu klub mana. Republik. Oke. Terus. Yaitu Persatuan Mesir sampai Suriah walau hanya bertahan hanya 3 tahun doang. Jadi persatuan antara Mesir dan Suriah tuh cuma bertahan 3 tahun. Iya, pada masanya Nasser ini. Oke, masa agama Nasr. Dalam banyak hal, Nasserisme adalah harapan besar bagi dunia Arab sendiri. Harapan tentang kekuatan, keadilan sosial, dan kebangkitan identitas negara Arab tersebut. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Nah, pertanyaan sih sebenarnya simpel, rata-rata kenapa ideologi ini tuh tidak berkepanjangan sampai sekarang gitu. Rata-rata ada yang tersendat di waktu kapan, di tahun berapa tidak bertahan lah sampai sekarang. Itu kenapa ideologi ini banyak yang tidak bertahan? Mungkin jawabannya adalah karena jarak antara idealismenya dan realitas politiknya terlalu besar, terlalu kontroversial. Oke. Beberapa faktornya tuh terjadi. Yang utama-utamanya ada 5 faktor. Yang pertama itu praktik politik yang cenderung otoriter. Oke. Ide keadilan sosial berubah menjadi kontrol negara yang berlebihan. Oke. Yang kedua, konflik antar negara Arab sendiri yang membuat persatuan menjadi sulit. Oh, jadi karena konflik-konflik di negara Arab itu sendiri jadinya sulit untuk ideologi ini Ya, bertahan, ya. benar sekali. Karena mungkin bisa kita lihat dari zaman sekarang aja kan sudah mulai terpecah-pecah negara Arab bersombong-sombongan, Benar. membuat menara-menara yang lebih tinggi. Kayak konflik itu juga nggak sih yang baru-baru ini siapa? Sudan ya? Iya, kayak Sudan. Sama UAE. Iya. Benar. Bahkan kayak konflik dari negara Yaman tuh ada nama satu pulau Sogotro itu dikelola sama UAE. Jadi padahal itu kepemilikan pulau Yaman tapi dikelolanya sama mereka. Mereka kayak mau mengambil alih. Benar. Jadi perseteruannya di antara negara Arab sendiri ya. Iya. Jadi Jadi susah. susah. untuk bertahan ideologi ini. Dan kita bisa ketahui juga bahwasanya orang-orang Arab ini memiliki watak yang sangat keras Oke. dan sangat susah dibilangin. Oh, Nggak itu mau kalah ya? Nggak mau kalah. Kekuasaan. benar. Itu tahu dari mana tuh kayak gitu-gitu? Ya mungkin bisa kita lihat dari lingkungan kita sendiri juga kelihatan teman-teman kita ada yang gitu. Bukan menyindir, cuman ini kenyataan. Benar. Oke. Yang ketiga lanjut saja Oke, lanjut. sebelum makin parah. Oke, Yang ketiga kekalahan dalam perang Arab antar Israel pada tahun 1967 yang memukul kepercayaan rakyat Arab terhadap proyek persatuan. Oke. Oh, itu berlanjut ya sampai sekarang ya? Itu berlanjut sampai sekarang, ya. Yang terjadi di jalur Gaza, saudara-saudara kita yang sangat tersiksa hidupnya. Mungkin kita bisa doain aja mereka merdeka. Cuman kalau merdeka nanti kita kiamat dong. Enggak gitu. Oh enggak ya. Lanjut. Doain dulu. Jadi kita lanjut dulu yang keempat. Benar. Ada 5 ya berarti. Ada kelima, ada yang keempat nih. Tinggal satu lagi. Oke. Model ekonomi sosialisme negara yang akhirnya tidak efisien dan tidak mampu beradaptasi dengan globalisasi. Iya sih, benar sih. Benar. Untuk masuk ke globalisasi, gimana ngatur ekonominya negara Arab ini susah sih untuk Iya. mempertahankan ideologi mereka yang rada sedikit ngawur bisa dibilang ya. Benar. Dari ekonominya segala macam idenya. Terus Yang kelima itu runtuhnya Uni Soviet, yaitu yang dikenal sekarang pada zaman sekarang Rusia. Yang membuat negara-negara Arab beralih ke model ekonomi yang lebih pragmatis. Jadi pada intinya ide-idenya nih bagus, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh politik internalnya. Ambisinya itu ambisi kekuasaan, sangat berambisi dalam memegang sesuatu, yaitu bisa dibilang kalau zaman bahasa kitabnya tuh hubbul jah. Oke, cinta oleh kekuasaan. Iya, Oke, benar. Oke, benar. Dan realitas geopolitik yang kompleks. Oke. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan dari sana bisa kirim SMS. Jauh dong, jauh. Ini Gak bisa ya? Nggak usah SMS, jauh banget.
Oh berarti mungkin yang bisa ditarik kesimpulan tuh walaupun ideologinya itu nggak semenarik sekuat dulu, tapi warisannya itu pun masih tersisa ya. Warisan-warisan daripada ideologi itu masih kuat banget tuh di negara Arab. Jadi kita masih ngelihat retorika persatuan Arab, kebijakan nasionalisasi, sikap anti intervensi negara Arab itu, dan nostalgia di masa Nasser di Mesir karena dia karismatik banget kan pada waktu itu tuh. Jadi artinya ideologi mungkin boleh memudar ya, tapi yang bisa diambil kesimpulan identitas keinginan untuk mandiri dari negara Arab itu masih tetap hidup sampai sekarang. Gitu. Oke, jadi udah selesai pembahasan kita tentang kebangkitan dunia Arab di abad 20 ini. Itu dia pembahasan tentang 3 ideologi besar, tentang negara-negara Arab yang bangkit pada masa itu, dan juga kebangkitan definisi dari An-Nahdlatul itu sendiri pada awal-awal kebangkitan negara Arab yang pernah membentuk wajah politik dunia Arab modern lah. Semoga setelah mendengar episode ini kita bisa ngelihat sejarah Arab dengan kacamata yang lebih bijak, lebih utuh, bahwasanya ideologi ini bukan cuma teori ya guys. Jadi tetap menjadi respon terhadap pengalaman luka dan perjuangan sebuah bangsa Arab tersebut. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe podcast ini. Juga loncengnya dibunyiin. Oke, untuk episode berikutnya insya Allah kalau kita sekelompok lagi. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.